Najrien. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai salah satu imperfection ketidaksempurnaan pada hasil pengawasan. Dimana di sini adalah salah satu imperfectionnya adalah cracks ya, atau retak. Nah, di sini berdasarkan CSWP ya, Visual Welding Inspector level 1, jadi di sini berdasarkan ISO 6521, imperfection atau ketidaksempurnaan adalah semua jenis penyimpangan ya, deviasi yang dia uh, berasal dari proses pengelasan, dan di sini dia tidak sesuai ya, kurang sesuai dengan hasil pengelasan yang ideal, yang secara umum dia diterima oleh standar seperti itu. Nah, sedangkan defect di sini adalah unacceptable imperfection. Jadi defect itu adalah ketidaksempurnaan imperfection yang sudah tidak bisa diterima lagi seperti itu. Nah, berdasarkan CSPP Visual Welding Inspector level 1, jadi di sini klasifikasi dari imperfection-nya dia berdasarkan ISO 6521, dan di sini dia standarnya mengklasifikasi beberapa jenis imperfection, dan di sini karena adanya fusion welding dan dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa kelompok. Dan di sini ada 6 kelompok. Yang pertama adalah kelompoknya cracks ya, atau retak, kemudian cavities, rongga, kemudian solid inclusion, lack of fusion and penetration, jadi kurangnya fusi dan penetrasi dari pengelasannya. Kemudian ada imperfect shape and dimension, jadi bentuk dan dimensinya dia kurang sempurna, dan miscellaneous imperfection, dan beberapa imperfeksi ketidaksempurnaan lainnya. Nah, di sini pentingnya bahwa imperfection ya, ketidaksempurnaan di sini benar-benar teridentifikasi, karena di sini dia berkaitan dengan tadi ya, dengan apakah dia diterima atau tidak sesuai acceptance kriteria, dan untuk mengurangi, mencegah terjadinya hal yang sama terjadi kembali di pengelasan selanjutnya atau di pengelasan berikutnya. Seperti itu. Kemudian di sini, nah, cracks atau retak ya. Jadi di sini adalah salah satu jenis imperfection yang dimana di sini dia dihasilkan karena adanya pecah lokal ya, dalam kondisi solid, dalam kondisi padat, dan bisa saja timbul dari efek pendinginan ya, solidifikasi atau tekanan. Jadi retakan di sini lebih signifikan daripada yang lain karena di sini dia merupakan jenis ketidaksempurnaan yang sering ditemukan, dan di sini geometri dari hasil retakan dia menghasilkan konsentrasi tegangan yang sangat besar pada ujung retakan sehingga nantinya dia akan menyebabkan patah atau failure. Nah, klasifikasi dari retakan sendiri di sini kalau berdasarkan posisinya ya, ada di daerah HAZ atau Heat Affected Zone, ada di center line, crater, fusion zone, dan parent metal atau base metalnya. Kalau diklasifikasikan berdasarkan bentuk di sini ya, untuk beberapa crack sendiri dia ada crack yang longitudinal, ada yang transversal, branch ya, bercabang, dan dia berupa chevron. Nah, jenis-jenis dari cracknya itu sendiri ada 4 ya. Ada yang solidification tadi karena adanya pendinginan. Kemudian ada yang hydrogen induced cracks ya. Adanya hidrogen ya dalam cracks-nya. Ada lamellar tearing dan ada reheat cracks. Nah, pertama, ya, yaitu adalah solidification cracks atau retak karena pendinginan solidifikasi. Jadi di sini ya terjadi selama proses solidifikasi, pemadatan, pendinginan, dan di sini bajanya biasanya terjadi pada baja atau material yang memiliki unsur sulfur ya, paduan sulfur yang cukup tinggi. Kemudian di sini, jadi kalau unsur sulfurnya itu tinggi, jadi di sini low ductility. Jadi keuletannya dia rendah pada temperatur yang semakin naik. Kemudian di sini dia
juga harus memiliki tensile stress yang tinggi ya atau ketegangan tarik yang tinggi dan di sini terjadi ya longitudinally down center of well. Jadi dia terjadi secara longitudinal ya bentuknya, shape-nya dan ada di bagian bawah dari hasil pengelasan. Contohnya adalah crater cracking. Nah, ini dari contoh solidification cracks atau retak karena proses pemadatan ya, solidifikasi, pendinginan. Nah, seperti ini. Jadi di sini dia menunjukkan adanya lapisan ya, lapisan liquid yang dia tinggi oleh unsur sulfurnya ya, banyak mengandung unsur sulfur. Kemudian di sini ya terlihat bahwa ada crack solidification atau solidification cracks. Kemudian di sini ada shrinkage strain. Jadi di sini ada proses penyusutan ya. Jadi proses penyusutan dari hasil pengelasannya. Yang kedua adalah hydrogen induced crack. Jadi di sini menunjukkan adanya susceptible grain structure ya. Grain structure-nya, kemudian ada stress dan hidrogen. Kemudian di sini ya hidrogennya dia masuk ke hasil las-lasannya dengan welding arch ya atau apa percikan dari weldingnya. Kemudian di sini hidrogen source-nya ya sumber dari hidrogensnya dia berasal dari atmosfer nah atau dari kontaminasi karena elektrodenya itu ada yang kotor misalnya atau elektrodenya di dalam preparasinya dia ada kontaminasinya pengotornya. Kemudian ada dari moisture ya atau dari uap air yang dia terdifusi ya ke eh, parent metal atau base metal pada proses pendinginan on cooling dan di sini biasanya banyak terjadi ya hidrogen induced cracks ini atau retak karena penyusupan hidrogen ya itu biasa terjadi pada HAZ atau heat affected zone seperti yang terlihat pada gambar ini ya jadi di bagian rootnya di underbednya cracknya ya kemudian di sini ya di sini ada di bagian two cracknya cracknya. Jadi terlihat hidrogen induced cracks. Nah, selanjutnya untuk hidrogen induced cracks sendiri di sini merupakan kombinasi atau merupakan gabungan dari 4 faktor yang dia dibutuhkan ya untuk nantinya kenapa bisa terjadi hidrogen cracking. Nah, di sini yang pertama adalah low temperature atau temperaturnya rendah. Kemudian di sini high hydrogen content karena tadi dari pengotor ya atau dari udara, kemudian dari moisture. Kemudian high stress, jadi di sini tegangannya tinggi dan susceptible microstructure. Jadi beberapa microstructure yang dia dibutuhkan. Kenapa dia akhirnya terjadi hidrogen cracking. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lamellar tearing ya. Jadi di sini uh, lamellar tearing dia uh, terjadinya itu sesuai dengan yang sudah terlihat dan di sini biasanya terjadi pada parent metal atau pada base metal atau pada HAZ ya atau heat affected zone. Kemudian di sini only in all direction of the parent material. Jadi di sini pada base materialnya ya. Kemudian di sini dia berkaitan dengan restraint joint subjected to true thickness stress on corners, teeth, and fields. Jadi di sini dia berkaitan dengan penyambungan ya joints yang dia biasanya uh, berkaitan dengan ketebalan ya atau tegangan ya yang terjadi di bagian ujung ya teeth dan filletsnya. Kemudian di sini requires high sulfur or non-metallic inclusion. Jadi di sini biasanya terjadi pada material yang di sini diperlukan high sulfur ya atau material yang memiliki em, unsur karbon ya, paduan unsur karbon yang tinggi dan dia non-metallic inclusion. Nah, ini contoh dari lamellar tearing ya. Jadi terlihat ya, dia seperti naik turun gitu dan cukup panjang hasilnya. Ya, ini untuk lamellar tearing retaknya. Dan yang terakhir adalah reheat cracks. Jadi kalau retakan yang reheat di sini biasanya terjadi pada HAZ ya, atau heat affected zone. Dan dia sini dia biasanya pada baja karbon ya, baja karbon yang rendah low alloy steels ya.
Dan di sini terjadi selama post well heat treatment, selama setelah perlakuan panas ya selesai, atau service at elevated temperatures, atau adanya penanganan ya pada kenaikan temperatur. Jadi adanya heat treatment di mana temperaturnya itu dia semakin naik. Kemudian di sini terjadi pada area dengan high stress ya, area pengelasan di mana tegangannya di situ tinggi dan di situ memang sudah ada defect. Nah, jadi sudah ada defect kemudian dipanaskan kembali akhirnya dia terjadi reheat cracks. Dan di sini bisa dicegah dengan two grinding, elimination of poor profile material selection. Jadi di sini dengan mengeliminasi, mengurangi profil material yang tidak baik, jadi dikurangi. Kemudian di sini kontrol post well heat treatment. Jadi kita harus mengatur lagi ya heat treatmentnya, perlakuan panasnya setelah dilas itu seperti apa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait cracks ya, salah satu welding imperfection. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.